Buddha, Namo Buddhaya. Jika Hindu Om Swastiastu, jika Kristen salam sejahtera, jika Konghucu salam kebajikan, maka Islam mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Indrianti. Saya izin bertanya, Bu, apakah boleh? Ya, silakan. Nilai apa saja dalam Pancasila yang menurut Bu Livmin paling mudah diterapkan oleh siswa dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun di rumah? Nilai Pancasila yang paling mudah diterapkan untuk siswa ya, baik di rumah maupun di sekolah. Yang pertama adalah nilai ketuhanan. Ya, karena kalau di sekolah saja ya, misalnya kita selalu memulai kegiatan belajar kita itu dengan pelaksanaan sholat duha, itu sudah nilai ketuhanan. Terus juga setiap mau belajar juga selalu diawali dengan doa mau belajar, itu juga merupakan penerapan dari nilai ketuhanan. Nah, begitu juga di rumah. Nah, kan rata-rata siswa SMP Negeri 3 Maron itu kan orang Islam semua ya. Di rumah juga begitu. Kita wajib melaksanakan sholat 5 waktu. Nah, itu juga sudah merupakan nilai ketuhanan. Yang nomor 2 ya, Bu. Bagaimana agar siswa tidak hanya menghafal materi PKN tetapi benar-benar bisa mengamalkan dalam sikap dan perilaku? Nah, yang pertama juga perlu penjelasan kepada siswa. Nah, yang kedua perlu menggunakan metode-metode belajar yang sekiranya siswa nggak hanya menghafal tapi juga bisa memahami dan pada akhirnya menerapkan di kehidupan mereka. Menurut Bu Livmin, apa manfaat memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara bagi para pelajar? Nah, itu sangat penting sekali ya. Jadi kita biar tahu hak kita apa dan kewajiban kita apa, biar kita tidak mengambil hak orang lain dan tidak meninggalkan kewajiban kita sebagai warga negara. Apa harapan Bu Livmin terhadap siswa dalam mengamalkan nilai-nilai PKN ketika kelak mereka sudah terjun ke masyarakat dan dunia kerja? Harapan Bu Guru mudah-mudahan nanti pada akhirnya siswa-siswi SMP Negeri 3 Maron bisa mengamalkan nilai-nilai Pancasila semua ya, dari nilai ketuhanan sampai yang nilai Pancasila yang kelima. Jadi bisa menerapkannya, terus juga bisa bermanfaat bagi orang lain juga. Menurut Bu Livmin, bagaimana PKN bisa membantu siswa menjadi generasi yang berjiwa demokratis dan menghargai perbedaan pendapat? Karena di dalam pelajaran PKN kita mempelajari itu semua, jadi menurut Bu Guru materi PPKN itu jelas akan sangat membantu. Kalau di sekolah belajar teorinya, di masyarakat itu belajar tentang praktek nyatanya gitu. Makasih ya, Bu. Ya, Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, di sini saya akan melanjutkan pertanyaan dari Sela. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zakia Sofi Agustin. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan Sofi. Ketika Bu Livmin mengajar PPKN, pembelajarannya seru dan tidak membosankan. Apa yang membuat Bu Livmin terinspirasi untuk mengajar pembelajaran seperti itu dan terinspirasi dari mana? Kalau berbicara tentang inspirasi, banyak sekali ya yang inspirasi yang Bu Guru ambil. Cuman apa yang melatar belakangi Bu Guru mengadakan pembelajaran seperti itu? Nah, dari dulu Bu Guru tuh selalu berkeyakinan kalau siswa tidak bisa belajar dengan cara guru mengajar, maka guru yang harus mengajar dengan cara siswa belajar. Jadi intinya seperti itu. Ya. Terus ketika Bu Livmin menyampaikan informasi kepada seluruh siswa itu sangat menarik perhatian siswa untuk didengar. Bisakah Bu Livmin membagi tips cara public speaking yang baik seperti Bu Livmin? Untuk public speaking yang pertama jelas harus banyak latihan ya, karena public speaking ini bukan bakat, jadi sesuatu yang harus dilatih, jadi harus banyak latihannya. Yang kedua adalah percaya diri. Jadi dengan latihan dan percaya diri, pada nantinya insya Allah public speaking kita akan semakin bagus. Begitu Sofi. Ya. Dan yang ketiga, saat Bu Livmin mengajar siswa, tentunya proses pembelajarannya berbeda-beda. Apakah Bu Livmin pernah mengalami proses pembelajaran yang tidak sesuai ekspektasi Bu Livmin? Dan kira-kira bagaimana tindakan Bu Livmin ketika mengalami hal seperti itu? Nah, sering sekali ya, karena setiap kelas itu kan suasana belajarnya beda, anak-anaknya juga beda. Ketika Bu Guru ngajar 9A seperti ini, tapi kok ketika diterapkan di 9D misalnya kok nggak jalan ya. Jadi tipsnya Bu Guru itu ya harus disesuaikan dengan karakter siswanya. Jadi agar tujuan pembelajaran itu bisa berjalan sesuai target. Begitu Sofi. Dan terus saya dengar Bu Livmin pergi ke Surabaya untuk rapat adiwiyata. Kira-kira adakah saran dan pesan untuk siswa SMP 3 Maron terkait adiwiyata tersebut? Nah, untuk saran
terkait adiwiyata, jadi kita itu harus membiasakan yang namanya hidup bersih dan sehat, Sofi ya, baik di sekolah maupun di lingkungan rumah. Karena dengan kebiasaan itu pada nantinya kebaikan seperti itu akan mendatangkan kebaikan yang jauh lebih besar untuk bumi kita. Seperti itu, Sofi. Ya, dan yang terakhir, pada saat Bu Livmin mengajar dengan berbagai cara yang menarik, adakah kegiatan belajar yang belum bisa Bu Livmin lakukan? Kira-kira seperti apa pembelajaran yang ingin Bu Livmin berikan tetapi tidak terpenuhi? Yang belum terpenuhi itu adalah melatih siswa untuk berani berbicara. Bu Guru sebenarnya pengen ngadakan debat antar siswa, tapi belum tercapai. Mungkin salah satu alasannya kenapa nggak bisa tercapai mungkin karena siswa masih malu-malu ya, belum Ya, terbiasa. belum percaya diri. Begitu, Sofi. Ya, terima kasih Bu atas waktunya. Ya, sama-sama. Izin melanjutkan pertanyaan dari Sofi, Bu. Ya, silakan kita. Saya di sini mempunyai 5 pertanyaan. Ya, saya minta Bu Guru jawab sejujur-jujurnya, Bu. Siap. Yang pertama, setahu saya Bu Livmin mengajar 2 mapel, yaitu PKN dan PAI. Dari 2 mapel tersebut, adakah mapel yang disukai Bu Livmin? 2 mapel. Ya, kebetulan Bu Guru selain PKN juga ngajar PAI. Kalau berbicara mapel yang disukai tentu saja mapel yang sesuai dengan basic Bu Guru. Kira-kira mapel apa itu, Vita? PKN. PKN. Jadi yang paling disukai itu adalah PKN. Kenapa Bu Guru bisa menyukai pelajaran PKN? Karena ingin memberikan suasana baru saja dalam pelajaran PKN. Karena selama ini kan kalau di sekolah-sekolah lain yang ngajar PKN itu selalu tua dan membosankan. Jadi Bu Guru ingin merubah framing PKN gurunya tua dan pelajaran membosankan menjadi PKN gurunya menyenangkan dan pelajarannya mengasihkan. Begitu kita. Lanjut ke pertanyaan kedua, Bu. Dari pengalaman Bu Livmin mengajar, adakah karakter siswa dan siswi yang Bu Guru sukai? Banyak sekali ya, kadang juga Bu Guru itu banyak belajar dari karakter-karakter siswa, Vita. Yang paling disukai itu adalah karakter siswa yang selalu mau berusaha untuk belajar, selalu berusaha untuk menyelesaikan tugas yang mungkin mereka nggak mampu, tapi mereka tetap usaha. Dan Bu Guru ambil karakter itu untuk Bu Guru terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Begitu kita. Ya, lanjut. Saya dengar Bu Livmin adalah guru terfavorit di sekolah ini. Ya, karena cara belajar yang menarik. Bagaimana respon Bu Guru yang sudah mengetahui bahwa Bu Guru termasuk guru terfavorit di SMP Negeri 3 Maron? Jujur baru tahu ya, dan kalau seandainya benar, Bu Guru sangat bangga sekali. Dan respon Bu Guru kayaknya bakal semakin semangat nih menghadirkan pelajaran-pelajaran yang lebih seru lainnya. Lanjut, dari banyaknya kegiatan yang ada di SMP Negeri 3 Maron, kegiatan apa yang Bu Guru sukai dan yang seru menurut Bu Guru? Kegiatan yang paling seru menurut Bu Guru itu kegiatan ini sih, kegiatan yang ada di ekstrakurikuler pramuka. Nah, Bu Guru tuh mengamati kok anak-anak suka ya dengan ekskul pramuka. Jadi Bu Guru sedikit banyak mengambil beberapa kegiatan yang ada di ekskul pramuka, lalu Bu Guru terapkan di pelajaran Bu Guru. Seperti kemarin treasure hunt. Itu kalau di kegiatan pramuka kira-kira mirip dengan kegiatan apa, Vita? Menjelajah. Nah, itu juga Bu Guru ambilnya dari kegiatan pramuka, begitu. Makasih Bu atas responnya yang baik. Bu, saya mau melanjutkan pertanyaan dari kita. Pertama, bagaimana pengalaman Bu Livmin mengajar di SMP 3 Maron? Nah, pengalaman mengajar di SMP 3 Maron itu seru ya, karena kenapa anak-anaknya itu akhlaknya kalau dibandingkan sekolah-sekolah yang lain, alhamdulillah masih lebih baik akhlak anak-anak yang ada di sini. Jadi pengalamannya itu sangat menyenangkan dan seru. Yang kedua, dari tahun berapa Bu Livmin mengajar di SMP 3 Maron? Bu Livmin mengajar di SMP Negeri 3 Maron itu mulai tahun 2019 sampai sekarang tahun 2025, berarti berapa tahun? 6 tahun ya? Jadi sudah 6 tahun. Yang ketiga, bagaimana cara menegur murid-murid yang bermasalah kepada Bu Livmin? Kalau menegur, guru tuh selalu yakin kayaknya siswa yang bermasalah itu pasti butuh perhatian. Jadi cara guru dengan memberikan perhatian, guru panggil, nanya ada masalah apa. Karena biasanya anak-anak yang bermasalah itu gitu ya, ada latar belakangnya seperti itu. Apakah benar Bu Livmin mengajar 2 mapel pelajaran? Bagaimana perasaan Bu Livmin mengajar 2 mapel pelajaran? Apakah ada kesulitan?
Ya, kebetulan untuk tahun ajaran ini Bu Guru ngajar 2 mapel ya, PKN dan juga PAI. Kalau bertanya apakah ada kesulitan ya pertanyaannya, iya, terutama pada mapel PAI. Jadi Bu Guru itu mau mengajar seperti Pak Rosidi tuh, aduh kayaknya sulit deh. Nggak seperti jiwanya Bu Livmin. Tapi Bu Guru tetap berusaha untuk menghadirkan pembelajaran yang maksimal kepada siswa kelas 7 pada mapel PAI begitu. Yang kelima, menurut Bu Livmin, apa tantangan terbesar dalam mengajar di tingkat ini dan bagaimana Bu Livmin mengatasinya agar siswa tetap termotivasi untuk belajar? Tantangan terbesarnya adalah memberikan motivasi untuk siswa, karena kan kalau ngajar anak-anak, kalau ngajar remaja gitu tuh kan banyak sekali ya tantangannya. Jadi untuk menghadapinya Bu Guru itu melakukan pendekatan biasanya kepada siswa. Jadi kalau melakukan pendekatan, ketemu nih siswa ini punya masalah apa, jadi bisa mencari solusinya begitu Naila. Ya, terima kasih ya Bu Ya, jawabannya. sama-sama Naila.